segala sesuatu akan berubah. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi kasih setia Tuhan tetap untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya perkenanan-Mu yang membuat kami teguh. Karena kalau Engkau berkata ya, kami ikut Engkau Tuhan. Kalau Engkau berkata tidak, kami juga akan ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, ajarkan kami menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang menyenangkan hati Bapaknya. Anak-anak yang memuliakan Bapaknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berbicaralah kepada kami pada pagi ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai Tuhan. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati. Agar kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar firman saja, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Saya bersyukur, kita bersyukur karena pagi ini Tuhan bersama kita. Amin. Tuhan tidak tinggalkan kita. Haleluya. Kita memasuki babak yang baru dalam hidup. Dan saya percaya saudara akan melihat perkenanan Tuhan. Selalu berkata Tuhan Yesus baik dalam segala keadaan. Amin. Kalau masalah jangan pernah berharap Anda berhenti dari masalah. Karena justru masalah itu akan menguatkan kita. Masalah itu akan menunjukkan kepada kita siapa Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Dalam setiap masalah Tuhan memberikan kita jalan keluar kalau itu sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Karena itu kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi jangan langsung bereaksi. Haleluya. Saudara tunggu apa yang Tuhan mau dari setiap situasi dan masalah itu. Saya akan bicara tentang dua pribadi yang mungkin bertolak belakang. Tapi tujuannya apa? Saya ingin saudara menangkap bahwa kita harus mulai belajar untuk menjadi anak-anak rohani. Bukan saja anak Tuhan, tapi Anda juga harus memiliki bapak-bapak rohani. Saya enggak katakan ini supaya Anda memilih saya menjadi bapak rohani. Saya tidak mengharapkan hal seperti itu. Tapi kalau Anda punya bapak-bapak rohani di luar sana, mari mulailah memautkan hati Anda kepada Dia. Supaya Anda mengalami berkat Tuhan itu juga. Haleluya. Ada dua pribadi, dua tokoh dalam Alkitab yang akan kita lihat hari ini. Yang pertama adalah Ishak bin Abraham dan yang kedua adalah Ham bin Nuh. Ya. Anda pasti kenal siapa kedua orang ini. Ishak bin Abraham atau anaknya Abraham dengan Ham anak laki-lakinya daripada Nuh. Nah saudara, kenapa saya mau nyampaikan ini? Belakangan ini saya percaya Anda melihat beberapa video-video yang sedang viral di luar sana tentang seorang artis yang jadi pengkhotbah. Ya, saya pada waktu dia pertama namanya Mongol, saudara. Mongol ini pada waktu pertama bertobat, dia mulai diundang khotbah di sana sini, menyampaikan firman. Dan saya bilang sama istri saya, waduh ini udah salah. Ini kesalahan gereja terbesar. Firman Tuhan katakan kalau ada orang yang harusnya menyampaikan firman Tuhan bagimu, pengajaran, janganlah dia orang yang baru bertobat. Supaya jangan sampai iblis memukul dia dan menjadi kalah. Karena apa? Dia haruslah orang yang punya kesaksian yang baik. Dia haruslah orang yang layak dipertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan setiap perkataannya. Saya melihat kemarin dia berbicara tentang perbandingan Yesus dengan seorang nabi yang lain. Dan di situ dia bilang sambil seloro, saya enggak tahu Yesus itu di mana umur 13 tahun sampai 30 tahun. Nah saudara saya pikir kamu enggak belajar teologi, kamu enggak belajar sejarah Alkitab, tapi kamu ngoceh di depan orang. Itu sebabnya saya selalu berhati-hati dengan siapa yang berkhotbah di depan ini.
Orang yang tidak tahu teologi, kalau saya suruh berkhotbah di depan ini dan dia menyampaikan sesuatu yang salah, hanya ocehan dari orang lain yang dibawa masuk dalam khotbahnya, maka itu akan menjadi makanan yang salah kepada saudara juga. Itu sebabnya saya selalu katakan makanlah dari satu sumber. Makan dari satu sumber yaitu firman Tuhan dan dari Bapa rohanimu. Haleluya. Kalau Anda makan dari pendeta sana, pendeta sini, pendeta sana, pendeta sini, lalu Anda bagikan ke sini, sementara Anda sendiri tidak pernah belajar, Anda tidak akan pernah mengerti firman Tuhan dengan benar. Itu sebabnya mari belajar makan dari satu sumber. Saya setiap pagi membagikan renungan kepada saudara, itu tulisan saya. Ya, supaya apa? Supaya Anda makan dari satu sumber. Jangan lagi masukkan yang lain-lain dalam renungan-renungan kita. Belajar makan dari satu sumber. Karena apa? Selalu saja apa yang saya sampaikan dengan apa yang orang lain sampaikan pasti akan berbeda. Orang lain bicara tentang kasih, kalau kasih katanya nggak boleh kasar, tidak boleh keras, ngomongnya harus lembut. Saudara, kasih itu bukan seperti itu. Kita udah belajar kasih, kemarin saudara Budi mengajarkan itu dalam ibadah doa kita. Anda mengerti kasih itu menuntut banyak hal di dalam kasih. Kasih itu tidak merugikan orang lain dan ada banyak hal. Nah tadi saya bicara tentang si Mongol yang bicara tentang dia tidak tahu di mana Yesus pada usia 13 tahun sampai 30 tahun. Karena tidak tercatat. Memang ada sebagian orang yang bilang Yesus berada di India pada umur segitu dan lain sebagainya. Tapi saudara, Anda harus mengerti sejarah Alkitab di manakah Yesus pada waktu itu. Alkitab mencatat Yesus berada atau sampai usia 12 tahun tercatat di dalam Alkitab. Tapi bagi seorang anak laki-laki Yahudi, pada waktu dia masuk usia 13 tahun, dengarkan ini. Pada waktu dia masuk usia 13 tahun, dia masuk dalam kategori atau level yang bernama bar mitzvah. Bar mitzvah itu adalah seperti sekolah, madrasah. Di mana mereka belajar duduk di bawah kaki, di bawah imam-imam, mereka duduk di bawah guru-guru yang mengajarkan mereka. Itu sebabnya saudara Anda bisa meneliti firman Tuhan, bahkan Nikodemus juga memanggil Yesus dengan sebutan guru. Kenapa? Nikodemus tahu bahwa Yesus belajar di bawah kaki guru-guru itu. Yesus belajar di bawah imam-imam itu. Haleluya. Sehingga usia 13 tahun sampai 30 tahun bukan hilang, tapi Yesus duduk dan belajar. Haleluya. Dia belajar apa yang dikatakan oleh Taurat. Dia belajar membaca apa yang dikatakan oleh Taurat. Itu sebabnya Yesus bisa membuka gulungan kitab Yesaya dan dia membaca kitab Yesaya di hadapan orang-orang lain. Kalau orang Yahudi tidak melewati usia 13 tahun, 30 tahun bar mitzvah dibentuk di bawah guru-guru, mereka tidak boleh membaca di dalam bait suci. Tidak sembarangan orang boleh membuka gulungan kitab loh saudara, tidak sembarangan. Anda boleh pergi ke sinagoge yang ada di Thailand. Di Thailand ada satu sinagoge, di Manado juga baru-baru ini sedang ada juga sinagoge. Anda pikir sembarangan orang bisa buka seperti kita membuka Alkitab ini? Tidak. Mereka mempunyai satu tempat khusus dan orang yang masuk itu memang harus betul-betul suci. Mereka bersihkan telinganya, bersihkan tangan, sama seperti orang yang masuk ke dalam rumah ibadah yang lain. Karena itu adalah pola Alkitab. Mereka bersihkan kakinya, bersihkan mukanya, mereka cuci semuanya. Karena mereka akan menghadap satu gulungan kitab yang begitu suci. Jadi usia 13 sampai 30 tahun Yesus bukan kemana-mana. Dan kenapa dia tidak dimasukkan? Karena pada usia itu Yesus diajar di bawah bapaknya. Haleluya. Yusuf adalah bapak yang dipercaya di muka bumi ini. Itu sebabnya dalam usia itu dia tunduk kepada Yusuf. Dia belajar, dia bekerja dengan tangannya sebagai tukang kayu. Karena Yusuf meninggal beberapa tahun setelah itu. Sebelum Yesus memasuki usia 30 tahun, Yusuf itu meninggal. Lalu Yesus harus menghidupkan keluarganya dengan cara apa? Dengan bekerja. Nah semua ini Anda gak bisa dapat di sini aja. Anda harus belajar lagi kitab-kitab yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Anda boleh belajar dari kitab-kitab yang dipakai orang-orang ortodoks. Haleluya. Itu sebabnya saudara, apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak dipelajari oleh si Mongol ini.
Haleluya. Namanya Mongol, mungkin dari Mongolia sana dia memang kan ya, kayak mana mau tahu kitab Yahudi gitu kan. Itu sebabnya Anda jangan sekedar menerima saja, tapi belajarlah firman Tuhan dengan baik. Nah, saya mau sampaikan tentang dua hal ini. Dari yang pertama namanya Ishak ben Abraham. Kalau orang Arab bilang bin, orang Ibrani bilang ben. Ya, makanya Ben Yamin, ya, anak laki-lakinya dari si Yamin itu gitu ya. Nah, Saudara, Ben Abraham, Ishak ben Abraham, siapakah dia? Anda mungkin sudah belajar firman Tuhan. Anda bisa lihat dalam Kejadian mulai dari pasal yang berapa ini? Ke-21, Anda bisa lihat tentang Ishak yang lahir di situ. Saya nggak akan bukakan Alkitab ayat-ayat ini karena saya percaya saudara sudah hafal, saudara sudah tahu. Dan Anda boleh perhatikan firman Tuhan mencatat di sini bahwa Ishak ini adalah anak perjanjian. Satu hari Sarah datang kepada kepada Abraham. Sarah bilang, udahlah, jangan harapkan lagi aku melahirkan keturunan atau anak bagimu. Ambil sajalah hambaku yang namanya Hagar itu, jadikan dia istrimu, kawini dia, lalu kemudian berikanlah keturunan atau anak padaku. Lalu si Abraham mengikuti apa yang dikatakan istrinya, lalu dia menghampiri Hagar dan lahirlah seorang anak yang bernama Ismail. Tapi pada waktu anak ini lahir, Tuhan katakan bukan dia yang aku mau. Haleluya, bukan dia yang aku mau. Tapi seorang anak dari keturunanmu sendiri itu yang akan berdiri di hadapanku. Haleluya. Pada waktu itu Sarah mendengar dari balik tendanya, lalu dia tertawa. Tuhan bertanya, kenapa kau tertawa Sarah? Lalu kemudian Sarah bilang, siapa yang tertawa? Aku enggak tertawa kok. Saudara, Sarah mau berbohong kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu hati manusia, Tuhan tahu hatinya Sarah. Lalu Tuhan bilang, tahun depan di saat yang sama ini akan lahir seorang anak bagimu dan namai dia Ishak, yang artinya tertawa. Karena engkau mentertawai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara, Ishak ini disebut dengan anak perjanjian yang didapatkan Sarah pada waktu usianya 91 tahun. Dan Abraham usianya itu 100 tahun. Wow, luar biasa hadiah yang didapat si nenek-nenek ini. Nenek-nenek dong, 91 tahun, iya kan? Kalau kita udah bungkuk, udah mungkin gak bisa berdiri lagi saudara. Ini melahirkan di usia 91 tahun. Haleluya. Kemarin cerita-cerita dengan istrinya Pak Nick. Ya kan, Ibu Nick. Dia bilang apa? Aduh Pak, sakit. Dia masih muda saudara. Udah sakit pinggang lah, sakit inilah, sakit itulah. Bayangkan Sarah mengandung umur 91 tahun. Berarti umur 90 sampai 91 tahun. Saya nggak tahu Abraham peningnya macam mana. Saya bisa bayangkan peningnya Abraham. Bukan Bapak Abraham yang di sini ya. Pasti Sarah bilang, aduh Abraham, kayak mana lah ini Abraham. Macam mana lah bawa ini Abraham, umur 91 tahun. Tapi Tuhan bilang, Sarah, anak yang dari keturunanmu itu yang akan lahir. Yang akan berdiri di hadapanku, bukan Ismail. Itu sebabnya Ismail diusir. Karena itu saudara, ada permusuhan sampai hari ini. Sakit hati loh diusir dari rumah. Siapa gak sakit hati diusir dari rumah? Kepahitan, marah. Bapak sendiri ngusir aku. Pasti saudara. Itu sebabnya setiap kali lihat adiknya dia marah. Dia marah sampai hari ini. Kalau lihat adiknya lebih bagus dia marah. Ya kan? Lihatlah di sana. Adiknya buat apa-apa dia marah. Adiknya ngapain dia marah? Kenapa? Sakit hati, kecewa dengan bapaknya. Makanya jangan pernah buat sesuatu yang tidak Tuhan suruh. Hagar ini gak Tuhan suruh. Abraham pandi-pandian aja ngikutin Sarah. Iya ya, bagus juga saranmu Sarah ya. Ketawa. Iya, laki-laki disuruh kawin lagi. Ya ampun.
Mana ada buaya nolak bangke. Cobalah, suruhlah suamimu, Pak kawinlah kau lagi Pak, biar ada anak kita Pak. Oh dia mau, oke aja, oke lah Mak, yang mana yang kau cari Mak katanya. Sama dengan Abraham bilang, ih mungkin betul juga dari Tuhan lah ini Mak. Dia pikir-pikir, tapi Tuhan kok gak bicara sama aku. Tuhan kok gak sampaikan sama aku, kenapa Tuhan sampaikan samamu? Mungkin selama ini aku udah fokusnya ke anak Mak, ya udahlah aku ikutin aja lah apa yang kau bilang, aku kawinlah sama siapa yang kau bilang pun. Akhirnya ada Hagar, ada Ketura, ada yang lain-lain juga. Dan ini membuat masalah sampai hari ini, karena apa? Tidak diperintahkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang tidak disuruh, tidak diperintah oleh Tuhan dan dilakukan akan menjadi bahaya bagi kita. Dan sampai hari ini itu terjadi. Tapi Ishak adalah anak perjanjian. Dan firman Tuhan mencatat dia adalah anak satu-satunya. Walaupun Abraham punya anak dari Hagar, dari Ketura. Dia punya anak dari yang lain-lain. Tapi Tuhan katakan, Ishak anakmu satu-satunya. Bawalah dia kepadaku ke gunung itu. Persembahkan dia. Saudara perhatikan itu. Bukan Tuhan tidak tahu bahwa Abraham ini punya anak dari pembantu-pembantunya, dari hamba-hambanya. Karena pada masa itu mereka setiap hamba itu boleh saja saudara, boleh mereka pakai, mereka jadikan gundik atau lain sebagainya. Karena hamba tidak punya hak. Makanya sekarang ini masih ada yang seperti itu di Arab Saudi. Pikirnya pembantu datang dari Indonesia dia bisa buat apa saja. Karena apa? Konsep ini masih ada. Masih melekat dengan mereka pada waktu itu. Haleluya. Tapi Ishak ini adalah anak satu-satunya dan firman Tuhan mencatat hati kedua orang tuanya terpaut hanya kepadanya. Haleluya. Hati Abraham dan Sarah terpaut hanya kepadanya. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan, saya mau tunjukkan karakternya daripada Ishak ini. Yang pertama, Ishak ini memang anak yang lahir pada usia tua, tapi saudara bayangkan anak ini adalah anak yang taat kepada ayahnya. Haleluya. Anda bisa lihat dalam Kejadian 22 ayat yang kedua ini. Ambillah anakmu yang tunggal itu, perhatikan kata-kata tunggal ini. Anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi, haleluya, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara bayangkan mereka dalam perjalanan, lalu kemudian pagi-pagi sekali Abraham bangun, kali ini dia tidak bangunkan istrinya. Karena dia berpikir, oh dulu aku dengar cakapmu sekarang aku salah jalan. Ya kan? Sekarang pagi-pagi dia bangun tanpa membangunkan Sarah. Karena apa? Dia dengar langsung dari Tuhan pada hari itu. Tuhan katakan apa? Bawa anakmu dan pergi ke gunung itu. Persembahkan dia sebagai korban bakaran. Wow, kalau Anda adalah Abraham, saya nggak tahu apa yang akan Anda lakukan. Maukah Anda membawa anak satu-satu Anda, persembahkan sebagai korban bakaran? Pasti kita akan bilang, ini bukan Tuhan, ini hantu ini yang bicara. Bukan Tuhan, setan ini, setan. Masa Tuhan suruh aku persembahkan anak sebagai korban bakaran? Karena zaman dulu saudara, yang mempersembahkan korban bakaran hanya orang-orang yang menyembah yang bukan Yahweh. Penyembah Baal, penyembah roh-roh lain, penyembah dewa-dewi lain, itu yang membawa anak-anak, penyembah Molok, itu yang bawa anak-anak dan persembahkan kepada dewa-dewinya. Mereka bakar anak-anak itu. Tapi di sini Tuhan semesta alam ini, Yahweh ini, perintahkan kepada Abraham, bawa anakmu ke gunung itu, persembahkan dia sebagai korban bakaran. Saya nggak tahu hati Abraham bagaimana, tapi mungkin Abraham sambil jalan dia berpikir, benarkah ini Tuhan? Karena kalau Tuhan nggak mungkin dia suruh aku persembahkan anakku sebagai korban bakaran. Atau yang kedua, Abraham pasti berpikir, Tuhan main-main. Mana mungkin Tuhan sehebat dia, mana mungkin Tuhan sebesar dia, mana mungkin Tuhan semesta alam itu memerintahkan aku mempersembahkan anak sama seperti orang-orang yang tidak menyembah Tuhan.
Bisa saja seperti itu Abraham berpikir. Karena dia kenal siapa Tuhannya. Itu sebabnya Daniel katakan umat yang mengenal Tuhannya akan melakukan hal-hal yang luar biasa. They shall do exploits, eksploitasi. Orang yang mengenal Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Haleluya. Itu sebabnya Abraham ini saya percaya sangat mengenal siapa Tuhannya. Tapi saudara, dalam perjalanan itu Ishak bertanya kepada Abraham. Ishak bilang, "Bapak, di sini sudah ada api dan kayu." Kejadian 22 ayat 7. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ishak bukan anak kecil lagi, diperkirakan usianya sekitar 17 tahun pada waktu itu. Dia mulai mikir ini sambil jalan, dia mikir, hambanya bujang bapakku ada 2 orang, pembantu bapakku ada 2 orang. Lalu kemudian aku mendampingi bapakku bawa kayu bakar, aku bawa semuanya dengan bapakku. Mana persembahannya? Gak mungkin keledai dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu haram bagi mereka. Ishak ini mulai mikir, saya percaya sambil jalan dia mulai berpikir. Kayu bakar ada. Tali ada, persembahannya mana? Sambil jalan dia mulai mikir, jangan-jangan aku bakal jadi persembahan ini. Karena Ishak mungkin melihat apa yang terjadi dengan orang-orang lain, di mana pada waktu mereka gagal bisnis, gagal usaha, anak dipersembahkan. Lalu Ishak mulai berpikir, bapakku ini apa udah mulai gagal bisnis atau apa ini usahanya, apa udah mulai bangkrut atau gimana, kayaknya aku mau dipersembahkan ini. Ishak berjalan dengan bapaknya sambil berpikir. Kalau itu kita, mungkin kita udah mulai siapkan strategi. Strategi apa? Lari 1000 langkah. Ya kan, bapakku udah gila. Lapor ke HAM. Bukan HAM-nya anak Nuh. HAM, hak ajasi manusia. Ya kan, lapor. Kenapa? Bapakku mau persembahkan aku. Untung pada waktu itu nggak ada HAM. HAM yang ada di situ pun udah mati. Dan mereka berjalan. Lalu kemudian mereka sampai di gunung itu. Pada waktu mereka sampai di gunung itu, apa yang terjadi? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Dia buat batunya, dia letakkan, dia susun. Disusunlah kayunya. Anda pernah lihat pembakaran atau kremasi orang-orang India yang pakai cara manual? Begitu saudara, ada batu, susun dulu kayu di bawah, taruh peti di atas, ya kan? Lalu nanti ditutup lagi. Nah ini perhatikan ini. Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, lalu diikatnya Ishak, anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. 17 tahun adalah usia yang sangat kuat untuk mendobrak itu. Betul kan? Anak 17 tahun, Bapak Ibu yang sudah punya anak umur 17 tahun, Anda mengerti. Itu adalah usia yang sangat-sangat baik, usia yang sangat-sangat produktif, usia yang sangat-sangat, ya saya ingat pada waktu-waktu itu aja kami, dulu gak ada gym saudara. Tapi kami jalannya kemana? Dulu ada stasiun kereta api dan di situ ada gym. Barbelnya apa? Roda kereta api. Pergi ke sana angkat roda kereta api saudara. Wow, sok-sokan kan. Orang lain angkat 50 kilo. Aku pun gak mau kalah angkat 50 kilo. Usia 17 tahun. Saya belum 17 tahun karena saya tamat SMA umur 17 tahun. Usia itu adalah usia yang energik sekali. Di mana kita mau coba segala sesuatu, kita akan lawan segala sesuatu, kita akan lakukan segala sesuatu untuk membuktikan kita hebat.
Karena saya percaya Ishak berada dalam usia di mana sebenarnya dia mampu untuk melawan bapaknya. Karena untuk diikat itu saudara, Anda taruhlah kambing ikat, gampang gak mengikat kambing? Gak usah kambing, ayam aja. Ayam kalau mau dipotong tanya, Yam, sini Yam, aku mau potong kau. Apakah ayam datang, koe, apa? Bukan koe. Kayak mana tadi Pak? Kayak gitulah saudara kan. Apakah dia datang, iya Pak, nah ini aku kayak di film-film kartun itu saudara. Enggak, dia pasti terbang sana, terbang sini. Anda cari dia terbang lagi. Anda mau tangkap dia lari lagi. Waduh, tidak gampang. Kambing juga, wah coba lihatlah kalau ada kurban-kurban itu. Kadang-kadang kambing, kadang-kadang sapi, sampai ada sapi yang tertendang, yang tanduk si orang yang mau membunuh dia. Gak gampang saudara. Nah ini anak yang mengerti usia produktif, usia energik dibawa, ditaruh di situ. Ini membuktikan siapa Ishak itu. Haleluya. Ini membuktikan bahwa Ishak ini adalah seorang anak yang taat kepada ayahnya. Haleluya. Ia bisa saja marah kepada bapaknya. Dia bisa saja katakan bapaknya itu kejam, tidak berperi kemanusiaan. Betul kan? Bisa loh, ditaruh di depan, diikat. Saya percaya dia menangis, kok begini bapakku ini? Kenapa dia tega mengikat aku? Kenapa dia tega mau membunuh aku? Karena sebelum dia dibakar, darah harus tercurah. Berarti dia harus dibunuh saudara. Kenapa bapakku ini begini tega? Dia bisa saja menuduh Tuhan yang disembah oleh ayahnya itu kejam dan mengerikan. Sama seperti dewa-dewi lain yang menuntut darah, yang menuntut korban bakaran manusia. Betul kan? Dia bisa saja berkata, sialan ini Tuhan, gara-gara dia bapakku jadi begini. Dia bisa saja berkata begitu. Apa bedanya engkau Tuhan yang disembah Bapakku dengan dewa-dewi lain yang disembah oleh orang-orang yang ada di sana? Saudara, tapi kita bersyukur firman Tuhan mencatat Ishak taat. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Wow, saudara, saya bersyukur buat dua ayat ini. Ayat 11 bilang begini, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Saudara, di sini menunjukkan betapa Abraham peka dengan suara Tuhan. Haleluya. Tapi saya berusaha membayangkan bagaimana Ishak melihat pisau itu. Pisau itu dan kemungkinan besar bukan seperti pisau yang saudara miliki sekarang, yang tajam, yang kilat. Pisau itu bisa saja terbuat entah dari ya saya nggak tahu bahan apa, entah batu yang diasah, entah memang ada perunggu atau perak atau apa yang diasah. Mungkin bisa saja seperti itu dan mungkin itu tidak terlalu tajam. Sehingga kalau dilakukan yang pertama, dia hanya akan menancapkan supaya darah dulu keluar. Dan pada waktu Ishak melihat pisau itu, saya nggak tahu bagaimana perasaannya, tapi dia taat. Dia percaya, Bapak, kalau memang ini yang harus kau lakukan, aku taat. Dan itu sebabnya Ishak menjadi gambaran Kristus yang sejati. Lihat tuh, surga pun setuju. Ada telepon, betul. Nah, telepon yang tadi mengatakan apa? Betul seperti itu. Karena itu musiknya musik Arab itu saudara. Musik Ibrani itu nada. Coba Pak tadi Pak. Musiknya Pak. Haleluya. Gak apa-apa saudara. Intermezzo. Biar Anda tidak tidur. Haleluya. Ishak seorang anak yang tunduk dan taat kepada bapaknya. Yang kedua. Ishak itu dicatat firman Tuhan sebagai orang yang lemah lembut, constantly tender. Secara terus menerus dia anak yang lemah lembut. Terlihat dari apa?
rasa dukanya terhadap kematian ibunya. Kematian ibunya membuat duka yang begitu dalam kepada Ishak. Berbeda dengan banyak anak-anak zaman sekarang. Kalau ada bapak mama, dia nunggu kapan bapak mamanya mati supaya bisa bagi warisan. Betul kan? Saya tahu ada anak-anak begitu. Kami sering dapat berita-berita seperti itu. Ada orang yang datang konseling dengan kami, yang cerita tentang kakaknya begini, abangnya begini, Pak semuanya nunggu Pak. Semuanya nunggu di rumah sakit ini Pak. Ayolah Pak, datanglah Pak, doakanlah Pak. Supaya apa? Aku bilang. Ya gak sampai hati lihat mama kayak gitu Pak. Gak sampai hati lah Pak, udah berbulan-bulan di situ Pak. Bukan gak sampai hati kau lihat mamamu di situ. Taunya aku, udah berantem kalian untuk bayar uang rumah sakit mamamu itu. Siapa lagi yang mau bayar sekarang? Siapa lagi yang mau bayar sekarang? Siapa mau bayar ini? Siapa lagi yang datang lihat mamamu? Mamamu katanya, bukan mamaku lagi. Kalau udah sakit berbulan-bulan, mamamu jadinya. Ya kan? Kenapa dia berpikir bapak udah mati 15 tahun yang lalu, mama inilah bikin susah. Kenapa? Kalau mama gak mati wasiatnya gak boleh dijual harta bapak. Karena itu panggil pendeta supaya doakan, supaya apa? Dison maradian. Disitulah matinya dia. Ya kan? Siap itu pesta dibuat. Karena mamanya pesan, buat pesta 5 hari 5 malam untuk aku ya. Aku kan sudah sahur matua. Buat pesta. Haleluya. Tapi Ishak berbeda. Ishak tidak menginginkan kematian mamanya. Firman Tuhan mencatat bagaimana pada waktu kapan dia melepaskan kedukaannya. Firman Tuhan mencatat pada waktu dia memiliki Ribka, istrinya itu. Pada waktu dia menikah, lalu kemudian ayat yang ke pasal 24, Kejadian 24 ayat 67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai Sarah dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Waktu yang cukup lama untuk seseorang lepas dari rasa duka yang begitu mendalam. Haleluya. Ishak adalah seorang anak yang lemah lembut. Ishak menikah umur 40 tahun loh. Jadi 13 tahun lamanya, bukan 23 tahun lamanya dia berduka atas kematian mamanya. Haleluya. Dia berduka begitu dalam, saudara. Lalu kemudian firman Tuhan mencatat, bukan firman Tuhan, tapi sejarah mencatat bahwa Ishak ini menjadi teladan dari semua bapak-bapak Yahudi yang merupakan simbol pernikahan sejati. Karena Ishak tidak punya istri lebih dari satu. Hanya Ribka saja istrinya. Selamat Ribka. Ada juga Ribka di sini. Oh dia ngajar sekolah minggu tadi. Haleluya. Tapi bukan Ribka yang itu yang saya maksud. Mudah-mudahan Ribka kita menemukan Ishak yang sejati itu. Haleluya. Dan perempuan-perempuan muda yang ada di sini mudah-mudahan Anda menemukan Ishak yang sejati itu. Haleluya. Yang ketiga, apa yang hebat dari Ishak ini? Kesalehannya. Ishak ini bukan orang yang menunjukkan kesalehan dengan cara dibuat-buat. Enggak, dia adalah orang yang menunjukkan kesalehan dengan cara natural. Haleluya. Terlihat dari apa? Hubungannya dengan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 2, di situ Tuhan menampakkan diri kepadanya. Saya percaya Tuhan tidak menampakkan diri kepada sembarangan orang sembarangan saja. Tidak. Tapi Tuhan memilih Ishak lalu menampakkan diri kepadanya dan berfirman, jangan ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ada satu hubungan yang demikian luar biasa antara Ishak dengan Tuhan yang disembahnya. Haleluya. Dan kepercayaan Ishak itu saudara menjadi kebiasaan dari jiwanya, rutinitas jiwanya. Itu sebabnya saya percaya kalau Anda adalah anak,
Anda akan punya rutinitas untuk terus berbicara dengan Bapamu. Haleluya. Itu sebabnya doa. Doa itu sebenarnya bukan sesuatu yang memberatkan bagi orang yang percaya. Doa itu bukan sesuatu di mana engkau harus berlutut dan kemudian engkau harus berkata, oh Tuhan, aku datang kepadamu, aku memuji engkau, bersyukur, berterima kasih, begini begitu. Tuhan, aku meminta agar engkau melakukan. Tidak. Itu sebabnya saya katakan doa bagi Ishak bukan satu rutinitas yang seperti yang dilakukan orang lain. Tapi menjadi rutinitas jiwanya. Di mana dia duduk berbicara. Anda perhatikan bagaimana Abraham berbicara dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora, Tuhan datang kepada Abraham. Tuhan berkata, haruskah kumusnahkan ini? Haruskah kusimpan rahasia ini dari Abraham? Akhirnya Tuhan bilang, aku tidak akan simpan apapun dari Abraham. Dia panggil Abraham, dia bilang, Abraham, aku akan musnahkan Sodom dan Gomora. Lalu Abraham bilang, Tuhan, kalau engkau temukan 50 orang di situ, orang benar, masa engkau mau memusnahkan Sodom dan Gomora? Saudara, percakapan. Prayer is a conversation. Doa adalah satu percakapan dengan Tuhan. Haleluya. Kalau aku bicara dengan Bapakku, kadang-kadang sambil aku tidur di pahanya, aku berbicara dengan dia. Saya ingat kadang-kadang bapakku paling suka makan kepiting, saudara. Mama paling suka masak kepiting kari. Nanti belinya banyak-banyak. Kadang-kadang kalau kepitingnya nggak habis malam-malam, saya dengan bapak duduk di meja makan berdua. Sambil kupas kepiting, sambil buka kepiting kami makan, berbicara-bicara. Ngobrol-ngobrol. Itulah hubungan anak dengan bapak. Iya kan? Kan gak mungkin saya duduk dengan bapak saya bilang, Bapakku yang terkasih, berapa banyak kepiting yang sudah kamu makan tadi? Ya, gak mungkin. Bapakku pasti lihat aku gini, ya kenapa kau, katanya. Pasti toh, iya kan? Seperti tanya, Bapak minta maaf, saya sudah makan 10, apakah saya boleh lanjut makan? Kan gak mungkin, saudara. Itu sebabnya ini adalah rutinitas jiwa. Bagaimana engkau berbicara dengan Bapamu di dunia, demikian juga Bapa di sorga berharap engkau berbicara dengan dia. Kapanpun. Sedang bawa sepeda motor, haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk kebaikanmu, untuk kemurahanmu. Hari ini cuaca cerah Tuhan, terima kasih, aku percaya. Hari ini aku akan menikmati berkat-Mu. Hari ini aku akan berjalan bersamamu. Hari ini sama cerahnya dengan cuaca itu. Demikian juga apa yang kukerjakan. Hari ini segala sesuatu akan baik adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya. Sampaikan demikian kepada Bapa. Buat ini menjadi rutinitas jiwa kita. Sehingga Anda tidak merasa tertuduh. Hari ini Tuhan minta maaf aku tidak berdoa 1 jam. Tapi Anda berdoa berjam-jam dengan Bapa dalam perjalananmu. Haleluya. Bersamamu Bapa, tadi lagu kita. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Haleluya. Bersama Bapa engkau melewati semua. Haleluya. Saya tahu kalau saya punya masalah dulu, kapanpun ku telepon Bapakku pasti akan bertindak bagiku. Bapa di dunia itu yang saya bicarakan. Apalagi Bapa di sorga. Dia melihat anak-anaknya. Haleluya. Kehidupan sehari-hari Ishak dirangkai dengan kesalehan hidupnya. Ini enggak dibuat secara alami, secara dibuat-buat tuh. Tapi terjadi secara alami. Anda bisa lihat seorang pendoa yang menyebut dirinya pendoa. Dia punya kebiasaan untuk berdoa kapanpun. Anda pernah baca kitab Nehemia. Pada waktu Nehemia berjumpa dengan raja, menghidangkan minuman di hadapan raja. Apa yang terjadi? Raja melihat muka Nehemia muram. Dia bertanya, kenapa mukamu muram? Kenapa hatimu bersedih? Apa yang dikatakan firman Tuhan? Lalu aku berdoa kepada Tuhan semesta alam. Pada waktu raja bertanya, dia langsung berdoa, Tuhan apa yang harus kubuat?
Saya percaya doanya, Bapa di surga, jamah hatinya, jamah dia. Oh, sampai gini-gini depan raja, kena tepuk saudara. Tahu kan orang Medan bilang tepuk itu macam mana maksudnya? Kena tepuk, kena tampar. Depan raja Anda berani jamah hatinya. Oh, haleluya, haleluya, puji Tuhan, dia sudah menjawab aku. Dia sudah melihat muka aku, haleluya. Enggak. Saya percaya pada waktu raja bertanya, Nehemia, kenapa mukamu muram? Dia bilang, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, haleluya. Apa yang harus kujawab Tuhan? Lalu dia bilang, raja, sekejap itu saja. Dia katakan, raja, bagaimana muka aku tidak muram? Apa yang Anda lihat dari situ? Ada satu hubungan yang luar biasa antara Nehemia dengan Tuhan. Ingat, Nehemia bukan nabi. Bukan. Nehemia adalah orang yang melayani raja. Dia adalah gubernur, bupati. Dia adalah orang pemerintahan. Tapi setiap tindak tanduknya berhubungan dengan Tuhannya, dengan Bapaknya. Haleluya. Bagaimana hubungan Anda dengan Bapa surgawi? Bagaimana hubungan Anda dengan Bapa rohanimu? Apakah Anda anak-anak yang taat sama seperti Ishak? Apakah Anda anak-anak yang lemah lembut terus menerus? Yang hatinya kalau salah, kalau berbuat sesuatu yang menyakitkan hati Bapa, hati Tuhan, dia langsung bertobat. Yang sesuatu bisa membuat dia lama untuk melupakannya. Apakah Anda anak yang saleh? Yang selalu berhubungan dengan Tuhan dalam segala keadaan. Saya bandingkan dengan yang kedua, Ham. Siapa Ham ini? Nuh punya 3 anak. Yang pertama namanya Sem, yang kedua Yafet, yang ketiga Ham. Kan Sem, Ham, Yafet. Iya, tapi Ham dipercaya sebagai anak bungsu. Mungkin supaya enak bacanya Sem, Ham, Yafet gitu kan. Nah, teolog percaya dia adalah anak bungsu dari Nuh. Nuh ini punya, Ham ini punya 4 orang anak. Setelah mereka mendarat di Gunung Ararat. Bahtera itu sangkut berhenti di Gunung Ararat. Lalu setelah itu 5 tahun kemudian menurut sejarah Ham ini melahirkan anak. Nama anaknya Kush, Mizraim, Put, dan Kanaan. 4 orang anak. Mizraim ini adalah nama lain dari Mesir dalam bahasa Ibrani. Itu sebabnya Mesir sering juga disebut dengan tanah Ham, the land of Ham. Bukan hamburger, ya, tapi saya nggak tahu mungkin aja hamburger pun diambil dari nama Ham ini. Bisa saja saudara. Karena ternyata banyak hal yang keluar dari Ham ini. Keturunan Ham ini saudara sayangnya punya reputasi yang buruk. Dan sering disebut sebagai orang yang tidak bertuhan dan orang-orang duniawi. Keturunan Ham. Dia adalah nenek moyang dari orang Arab, Kanaan, dan orang Afrika. Kejadian pasal 9 ayat 20-27 itu menceritakan insiden yang melibatkan Ham. Anda pasti sudah baca. Nuh menjadi petani. Kejadian 9 ayat 20. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan dia telanjang dalam kemahnya. Dan sayangnya saudara, menurut satu kitab Jubili, kitab kanonnya orang Ortodoks Ethiopia, di situ tercatat bahwa Nuh ini bukan mabuk sendiri. Dia mabuk bersama anak-anaknya. Hati-hati. Bapak-bapak yang mabuk dengan anak-anaknya, hati-hati. Anda berpikir, wah anakku udah besar kok, aku minum bersama anakku. Hati-hati. Dengarkan ini. Mabuklah dia dan telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain. Mereka tidak melihat aurat bapaknya, mereka jalan mundur berarti. Dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya.
Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Yahweh Tuhan Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Tuhan meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Perhatikan di sini. Siapa Ham ini? Ham ini adalah anak yang tidak berlaku sopan kepada bapaknya. Tadi ada bandingkan Ishak dan sekarang ada orang yang bernama Ham. Orang yang tidak berlaku sopan kepada bapaknya sendiri. Apa kesalahannya? Bukankah Nuh yang tanam pohon anggur itu? Bukankah Nuh yang buat buah anggur itu? Saudara dengarkan ini, menurut sejarah, buah anggur itu bukan langsung dipanen dan dijadikan wine-nya, saudara. Tapi disimpan Nuh selama 4 tahun. Lalu tahun kelima baru mereka minum bersama-sama. Wow. Anda kalau beli anggur, wine, Anda lihat botolnya. Biasanya tertulis tahun berapa di situ. Semakin tua tahun anggur itu, semakin mahal harganya. Saya ingat kemarin ada lelang anggur di luar negeri. Saya ingat harga yang dibeli mereka, satu botol itu adalah 1 miliar. Anda berpikir, satu botol 1 miliar untuk apa? Satu botol 1 miliar, karena semakin lama anggur itu semakin baik. Cukup minum sedikit Anda sudah bisa puyeng. Puyeng sih. Betul nggak bahasa Mandarinnya Pak? Puyeng sih. Sedikit aja itu saudara, nggak perlu banyak-banyak. Itu sebabnya minum anggur jangan sampai 1 gelas, itu yang mau mabuk. Makanya firman Tuhan bilang dalam perjamuan kudus, kalau engkau makan minum bersama, jangan minum banyak-banyak. Perjamuan kudus minum secukupnya, apa yang diberikan itu minum untuk persekutuanmu dengan Tuhan. Haleluya, bahwa engkau menikmati tubuh dan darah Kristus yang terpecah-pecah dan terbagi-bagi bagimu. Haleluya. Nah pertama saudara, memang Nuh ini punya kesalahan. Itu sebabnya saya ingatkan bapak-bapak tadi, berhati-hati dalam mendidik anak. Kita punya buku-buku kurikulum di Indonesia yang sekarang mengajarkan seks, organ seks kepada anak-anak. Dan saya melihat ada beberapa buku dalam kurikulum IPA anak SD yang mengatakan menganjurkan orang tua mandi bersama-sama dengan anak-anaknya. Saudara, itu adalah salah satu cara membuka aurat Anda kepada anak-anak Anda. Dan itu salah. Secara alkitabiah itu salah. Haleluya. Anda mau mengajarkan IPA kepada anak Anda tidak perlu mengikuti cara dunia. Karena apa saudara? Iblis masuk dengan berbagai cara sekarang ini. Dan akhirnya Ham dalam kemabukan pesta pora yang mereka lakukan di rumah mereka. Ham melihat aurat ayahnya dan Tuhan marah di situ. Itu sebabnya Tuhan izinkan kutukan itu datang kepada keturunannya. Tapi nanti saya akan katakan ini. Kesalahan Ham, memang yang salah tadi bapaknya. Tapi apa kesalahan Ham? Anaknya Nuh. Kesalahannya adalah dia melihat sesuatu yang salah, lalu menceritakannya kepada saudaranya yang berada di luar. Ini salahnya. Kalau ada bapak Anda jasmani yang berbuat salah kepada Anda, apakah Anda akan ceritakan itu di luar? Demikian juga dengan bapak rohanimu. Saya tahu di antara saudara pasti ada yang berasal dari gereja-gereja lain dulunya. Dan Anda pasti pernah bilang, oh itu bapak rohaniku dulu. Kenapa sekarang bapak enggak di situ lagi? Oh dia begini, dia begini, dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Hati-hati.
Anda melihat aurat ayah rohanimu, bapak rohanimu, lalu kau ceritakan kepada orang lain. Bertobat. Jangan pernah menceritain hamba Tuhan. Haleluya. Jangan pernah membuka aurat orang lain, apalagi bapak rohanimu sendiri. Ini kesalahan Ham. Dia menceritakan kepada saudaranya yang berada di luar. Sebenarnya nggak perlu dia ceritakan toh. Apa yang harus dia ceritakan? Mungkin dia keluar sambil tertawa. Oh bapak kita udah mabuk, woi, bapak kita begini, woi. Dia ceritakan kepada mereka yang ada di luar. Dia bukannya menutupi aurat ayahnya, tapi justru mencemooh ayahnya. Ini salah satu pelajaran kasih. Iya kan? Kasih menutupi segalanya. Ada orang bersalah, ku simpan. Apalagi kalau orang udah cerita kepadaku. Sesuatu yang mungkin fatal bagi mereka. Simpan itu. Simpan itu. Kalau dia bilang, Pak jangan cerita ya, cukup antara kita dua, simpan itu. Karena apa? Itu aib bagi orang lain. Jangan bukakan aib orang lain. Orang tuamu bisa saja bersalah. Orang tua rohanimu bisa saja bersalah. Tapi bukan urusan Anda mencemooh dia, apalagi menceritakan kelemahannya kepada orang lain. Bukan urusanmu itu. Haleluya. Itu sebabnya baca Amsal banyak bicara tentang anak yang menghormati bapaknya. Anak yang taat, anak yang bijak dan lain sebagainya. Efesus 6 ayat 1 katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kita sering nyanyi lagu itu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Apa yang dimaksud dengan itu? Kata aslinya adalah goneus, humon, and kurios. Orang tuamu di dalam Tuhan, goneus, humon, and kurios. Orang tua di dalam iman. Haleluya. Taati orang tuamu dalam iman. Jadi bukan orang tua jasmani di sini, tapi orang tua dalam iman. Kalau Anda punya bapak rohani, taati dia. Taati bapak rohanimu dalam iman kepada Tuhan. Haleluya. Karena haruslah demikian. Berbeda dengan Sem dan Yafet. Anda perhatikan Ham tadi, perbedaan Ham dengan Sem dan Yafet apa? Keduanya firman Tuhan mencatat justru mengambil kain, menutupi aurat ayahnya sambil berjalan mundur. Apa maksudnya? Sem dan Yafet tidak ada maksud untuk menyingkapkan aib ayahnya. Gak ada. Pada waktu mereka dengar apa yang diceloteh yang disampaikan oleh Ham, Sem dan Yafet tidak berinisiatif berkomplotan dengan Ham dan dengar cerita aib ayahnya. Enggak. Tapi mereka bergerak, mereka ambil kain, berjalan mundur. Sambil berjalan mundur mereka jatuhkan kain itu dan menutupi bapaknya. Haleluya. Dan perhatikan apa yang terjadi akibat perbuatan si Ham ini. Kanaan, putranya Ham, dikutuk oleh Nuh. Loh, saya mikir kemarin, kok ayahnya yang buat salah, tapi yang kena kutuk anaknya daripada Ham. Lah kan kutukan tadi, terkutuklah Kanaan. Tadi saya bilang di awal, Ham ini punya 4 anak. Dan yang paling kecil namanya Kanaan. Akibat dosa ayahnya, kutuk jatuh kepada anak yang paling kecil. Kenapa begitu? Anda boleh perhatikan kitab Raja-Raja, Anda boleh perhatikan kitab Tawarikh. Anda bisa melihat di situ bagaimana kutuk jatuh kepada anak-anak dari orang yang bersalah. Loh kok gitu? Karena Tuhan tidak bisa mengingkari janji kepada orang yang dia sampaikan janji itu.
Juga kepada Daud, perhatikan pada waktu Daud, Tuhan marah kepada Daud dan Tuhan katakan anakmu akan berperang. Bukan Daud yang kena, tapi anak-anaknya yang kena. Perhatikan Salomo, pada waktu Salomo berubah setia dari hadapan Tuhan, bukan Salomo yang kena, tapi anak-anaknya yang kena. Kerajaan itu terbelah menjadi dua, Israel dan Yehuda. Rehobeam dan Yerobeam, pecah kerajaan itu. Salomo berpikir, sepanjang itu enggak terjadi di masaku enggak apa-apalah. Tapi Anda lihat ini, perhatikan firman Tuhan. Berkat berlaku atas kita di saat kita taat. Kalau engkau taat, berkat Tuhan turun atasmu. Tapi di saat kita tidak lagi taat, maka yang akan datang pada keturunan kita, ketiga, ketujuh dan sebagainya, bukan lagi berkat, tapi kutuk. Kecuali engkau membimbing anak-anakmu dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Kalau engkau membimbing anak-anakmu dalam takut akan Tuhan, kutuk bagaimanapun tidak akan memban. Haleluya. Itulah bedanya dalam Tuhan dan tidak dalam Tuhan. Haleluya. Perhatikan lagi. Tidak lama setelah Ham dikutuk, menurut kitab Jubili pasal 7 ayat 13 dan 14. Ini tadi saya bilang kitab ortodoksnya Ethiopia. Bukan penyesalan yang ada padanya. Dia gak menyesal saudara. Karena mungkin dia berpikir sama seperti yang lain. Udahlah urusan anakku lah itu nanti gitu kan. Lalu apa yang terjadi? Dia bukan bertobat. Dia bukan minta maaf pada bapaknya. Dia membangkang. Lalu kitab Jubili mencatat, and Ham knew that his father had cursed his younger son. Ham tahu bahwa bapaknya sudah mengutuk anaknya yang paling kecil. Dan dia tidak senang dengan kutukan bapaknya terhadap anaknya. Dan dia berpisah dari bapaknya. Haleluya. Bukannya minta ampun tapi berpisah dari bapaknya. Padahal kalau dia masih bersama dengan bapaknya, kemungkinan besar kutuk itu akan hilang daripada anaknya. Karena apa? Berkat bapak itu ada. Berkat bapak itu ada. Haleluya. Berkat bapak rohani itu ada. Karena itu jangan sebarkan aib, jangan sebarkan kutuk, jangan buat sesuatu yang tidak boleh Anda buat. Berkati bapak rohanimu. Tetap tinggal bersama bapak rohanimu. Jangan pisah. Karena kalau engkau pisah, justru malah petaka yang akan datang. Dia membangun bagi dirinya sendiri sebuah kota dan menamai kota itu sesuai dengan nama istrinya. Saya mau katakan sampai di sini saja. Lihatlah, ketaatan mendatangkan berkat. Ishak punya anak 2 orang. Punya anak 2 orang. Tapi Ishak menggenapi janji Tuhan kepada Abraham. Oleh keturunanmu engkau akan diberkati. Engkau akan menjadi seperti bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi seperti pasir di tepi lautan. Saudara lihat, oleh anak yang taat, berkat mengalir kepada bangsa-bangsa. Tapi karena anak yang tidak taat ini, kutuk mengalir kepada banyak bangsa-bangsa juga. Itu sebabnya 1 Petrus pasal 1 ayat 14-15. 1 Petrus 1 ayat 14-15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hidup sebagai anak yang taat. Anak jasmani, anak rohani, anak Tuhan. Hiduplah sebagai anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Gak tahu apa yang terjadi sama orang-orang yang mualaf-mualaf itu. Yang tinggalkan Tuhan itu. Tapi saya percaya tidak ada hubungan bapak dengan anak. Tidak ada hubungan antara bapak rohani dengan anak rohani. Saya punya beberapa teman hamba-hamba Tuhan yang jemaatnya artis-artis. Saya pernah berkata kepada pendetanya, Pak Pendeta, hati-hati dengan jemaatmu yang artis-artis ini. Kenapa Pak?
Mereka kebanyakan bermain film-film yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Satu hari mereka akan berbalik. Oh, pendetanya bilang, Pak Pendeta Oktav, bedakan dong profesi dengan iman. Lah, inilah dikotomi, pemisahan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Antara induk dengan, jadi kadang-kadang ada orang Kristen berpikir, oh bedakan dong pekerjaanku dengan imanku. Anda tidak bisa membedakan pekerjaan dengan iman. Karena bahkan di tempat kerjamu, imanmu harus kelihatan. Orang harus tahu kau anak Tuhan. Orang harus tahu kau berbeda dari yang lainnya. Haleluya. Dan saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Artis-artis yang saya bilang itu jemaat dari kawan-kawanku yang pendeta menjadi mualaf. Kenapa? Dia tidak punya bapak rohani. Dia punya beribu-ribu pendidik. Dia kenal pendeta besar ini, pendeta besar itu. Dia kenal pendeta ini, pendeta itu. Semua dia kenal. Saya ingat ada satu kali seorang artis agak-agak bencong-bencong gitu datangi saya. Isi Pak Pendeta ini kalau khotbah gerem deh. Aku pikir gerem apa kau dengar aku? Mentalnya. Gerem deh katanya. Geram kenapa aku bilang. Iya Pak Pendeta kalau khotbah tegas banget. Ya tegas, firman Tuhan harus tegas. Kalau kau gak bertobat, kau pun akan binasa. Datang kawanku yang pendeta. Oktav gak usah gitu. Kenapa? Udah gak usah gitu, belum saatnya. Kapan saatnya? Tunggu dia rusak dulu. Tunggu dia binasa dulu. Baru kita suruh dia bertobat. Tidak. Kalau Anda punya bapak rohani, saya bilang sama teman saya, Bu, kebetulan pendetanya perempuan, Bu, jadi ibu rohani bagi dia, jadi bapak rohani bagi dia. Tegur yang salah, ingatkan dia. Kalau tidak, dalam kebodohannya, dia akan menjadi anak-anak yang tidak taat kepada firman. Apalagi kalau diundang gereja-gereja kan, oh Jakarta kalau ngundang, wah gak mungkin dapat amplopnya cuma satu ikat saudara. Artis datang masa satu ikat? Nggak mungkin dong. Gereja rame, banyak itu, banyak ikatannya. Pendeta aja yang satu ikat. Artis bisa 5 ikat. Saya ingat saya khotbah di Kabupaten Nia Selatan. Iya kan? Waktu kami KKR di situ. Pulangnya ditanya, Pak berapa Bapak terima? Sekian. Gue bilang, masa Pak? Harusnya lebih loh. Yang satu bilang, iya subsidi untuk artis. Ya udahlah terserah kalian. Enggak urusanku itu gue bilang. Urusan mulai itu. Ya kan? Tapi saudara, jadilah anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi seperti Ishak, jangan jadi seperti Ham. Jadi anak yang taat, jangan jadi anak yang durhaka. Jadi anak yang saleh, jangan jadi anak yang menentang kesalehan, yang kotor, yang najis. Jadi anak yang terus tulus, terus menerus menunjukkan kelemah lembutan, kesetiaan. Jangan jadi anak yang terus menerus membangkang, memberontak kepada bapaknya. Sehingga apa? Berkat itu turun. Anda lihat berkat Tuhan turun kepada Abraham. Berkat Abraham. Sampai hari ini orang Israel katakan apa? Berkat besar Abraham. Berkat Ishak. Berkat Yakub. Kok enggak Edom? Kok enggak Esau? Kok Yakub? Karena Esau menjadi kedukaan bapaknya. Dia mengambil istri yang bukan dari bangsanya sendiri. Yang bukan penyembah Yahweh. Dan itu menjadi duka cita bapaknya sampai dia meninggal. Sehingga berkat itu tidak pernah diambil dari Esau. Tapi justru turun kepada Yakub. Karena apa? Esau ini bandel walaupun dia dikasih bapaknya. Tapi Tuhan tidak izinkan berkat turun dari Esau.
berkat justru turun dari anak yang lebih kecil. Anak yang taat, anak yang bergumul dengan Tuhan sampai dia menang. Mari bergumul dengan Tuhan. Bergumul dengan Tuhan sampai Anda menang. Sampai Anda mendapatkan berkat itu. Dan Anda berhak menurunkan berkat itu kepada anak-anak jasmani dan anak-anak rohani Anda. Haleluya. Jangan pikir saudara berpikir saya aja bapak rohani. Enggak. Anda pun bisa jadi bapak-bapak rohani. Anda bisa jadi bapak-bapak rohani. Mungkin Anda punya 1-2 orang anak rohani di luar sana yang setiap kali akan telepon Anda, minta nasihat Anda, minta Anda mendoakan dia. Jadilah contoh bagi mereka. Haleluya. Sehingga Anda menghasilkan anak-anak rohani itu juga. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Haleluya. Kami percaya berkat Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ushanda raba raba laba she. Oh haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Yes Lord Jesus. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Keadaan akan selalu berganti. Hari ini mungkin Anda diberkati, besok mungkin Anda belum mengalaminya. Akan datang saat-saat yang sulit, saat-saat yang mudah, saat-saat yang sukar, saat-saat yang enak. Saat-saat duka dan saat-saat suka. Tapi percayalah, kalau Bapa ada bersamamu, kalau engkau tinggal bersama Bapa, engkau tidak akan pernah kekurangan satupun yang baik. Miliki bukan hanya Bapa sorgawi, tapi Bapa rohani di mana engkau terhubung dengan Dia, terkoneksi dengan Dia. Jangan terputus. Kalau engkau terputus, maka bukan berkat yang akan datang, tapi kutuk yang akan datang. Belajar taat, belajar taat, belajar setia, belajar tulus.